اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dalam keadaan Islam dan masih dalam keadaan sihat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW atas perjuangannya lah sehingga kita bisa mengenal Islam itu seperti apa Islam sebenarnya. Alhamdulillah Rabbil alamin. Pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini, saya sharing sedikit kepada teman-teman sekalian mengenai keutamaan terhadap Al-Quran, keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran, dan apa-apa sih yang dijanjikan, yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya mengenai orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan orang-orang yang senantiasa belajar Al-Quran itu. Perlu kita ketahui dalam pada zaman ini, pada era kita ini, banyak remaja-remaja khususnya itu telah lupa terhadap ayat suci Al-Quran. Mereka itu lebih peduli terhadap games online, kepada Facebook dan lain-lainnya, sehingga mereka lupa belajar terhadap bagaimana cara membaca Al-Quran. Ini merupakan kemerosotan terhadap para pemuda, di mana mereka itu tidak peduli terhadap kitab suci Al-Quran, cara kitab suci mereka abaikan saja. Padahal ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang belajar Al-Quran itu mempunyai ganjaran yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai keutamaan seorang yang mempelajari Al-Quran, dialah sebagaimana di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi, di situ pada bab tentang keutamaan-keutamaan orang membaca Al-Quran. Ada sabda Nabi, an Abi Ruqayyah at-Tamim radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis ini dari Ruqayyah Ibnu Tamim radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat bagi orang yang membacanya. Jadi syafaat, syafi'an li ashabi, jadi syafaat bagi orang membacanya pada hari kiamat. Subhanallah. Ini perkataan Nabi merupakan janji Nabi ketika orang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita, bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dia akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Subhanallah. Maka kita seharusnya lebih giat lagi mendekatkan diri kita terhadap Al-Quran, sering membaca Al-Quran setiap hari minimal 1 halaman mungkin, atau meningkat 2 halaman mungkin, atau kalau bisa dalam sehari itu 1 juz, sehingga kita bisa dalam 1 bulan itu bisa menghatamkan Al-Quran. Contohnya pada sebelum sholat fardu kita mungkin membaca Al-Quran berapa halaman, kita pilah-pilah sebagaimana kita dapat mencapaikan bahwasanya 1 hari itu bisa mencapai 1 juz dalam bacaan Al-Quran. Dan juga ada sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab yang sama. Hadis ini dari Utsman, wa an Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Bahwasanya Rasul bersabda,
sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, cara-cara membaca Al-Quran, panjang pendek mengenai makhrajul huruf, tentang mat-mat bacaan. Kemudian ia mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Ia mengajarkan kepada orang-orang yang belum tahu tentang cara membaca Al-Quran dan memahami isi-isi dari penjelasan ayat suci Al-Quran. Dan ada satu lagi riwayat ini dari Aisyah, di mana ketika orang membaca Al-Quran itu akan mendapat ganjaran dan malahan akan bersama dengan para malaikat di dalam surga. Bunyi hadisnya sebagai berikut. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran ilahi. Ini hadis ini muttafaqun alaih, di mana baca Al-Quran, sesungguhnya orang membaca Al-Quran itu dengan mahir, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia dan lagi patuh. Dan kemudian kata Rasul, orang membaca Al-Quran dengan terbata-bata wa yatata'tahu, maka dia akan mendapatkan 2 ganjaran di situ dalam hadis. Maka ya ini merupakan kabar gembira juga bagi para pemula yang senantiasa berjuang untuk dapat membaca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid, dengan makhrajul huruf. Maka ini merupakan kabar-kabar gembira bagi kita yang senantiasa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan memahami dan mentadaburi kandungan ayat suci Al-Quran tersebut. Oke, mungkin itu dari saya sedikit tentang keutamaan tentang membaca Al-Quran. Jadi kita gali kemauan kita untuk senantiasa setiap hari baca Al-Quran. Minimal satu hari itu mungkin bisa 1 halaman atau 2 halaman, bisa meningkat menjadi 3 halaman. Malah kalau perlu dalam sehari itu bisa mencapai 1 juz. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.